Semangat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Prapti. Untuk kali ini Bu Prapti masih memberikan materi tentang wayang atau seni pedalangan pada mata pelajaran kesenian daerah. Jadi jangan lupa kalian siapkan buku catatan kalian catat untuk materi kali ini, yaitu tentang perangkat pertunjukan wayang. Jadi saya mohon kalian tetap semangat ya untuk mengikuti pelajaran. Semoga ilmu kalian bertambah banyak, akhlak kalian bertambah bagus, sehingga masa depan kalian akan menjadi baik. Ada beberapa perangkat pertunjukan wayang yang perlu kalian ketahui. Yang pertama adalah kelir atau layar. Kelir atau layar adalah kain putih ukuran 1,5 kali 8 meter atau 2 kali 12 meter yang dibentang memanjang untuk memainkan wayang kulit. Kelir melambangkan dunia atau alam semesta. Jadi ini adalah contoh kain 1,5 sampai 1,5 kali 8 atau 2 kali 12 meter ini yang dipergunakan untuk memainkan wayang kulit. Ini contoh kelirnya itu seperti ini. Yang selanjutnya nomor 2 adalah belencong. Belencong adalah lampu yang digunakan sebagai penerangan pada saat pertunjukan wayang kulit. Pada awalnya belencong ini menggunakan bahan bakar minyak sehingga disebut lampu minyak. Tapi untuk sekarang karena sudah mengikuti perkembangan zaman, belencong ini dari lampu merkuri. Belencong merupakan sinar kehidupan yang melambangkan matahari. Yang nomor 3 adalah gebok atau batang pisang. Dan pisang yang digunakan biasanya adalah pisang kluthuk. Diletakkan melintang di bawah kelir untuk menancapkan wayang. Gebok ini disebut palemaan atau bumi yang merupakan tempat berpijak yang melambangkan bumi, itu gebok. Biasanya gebok ini itu terdiri dari beberapa buah, tidak hanya satu macamnya, karena sesuai dengan panjang kelirnya, itu gebok. Yang selanjutnya adalah kayon atau gunungan. Kayon atau gunungan adalah bentuk wayang yang menyerupai gunungan bermotif pohon, binatang, hutan, dan gapura. Gunungan diletakkan di tengah-tengah kelir dan samping kanan kiri dalang sebagai penutup simpingan atau sumpingan. Fungsi gunungan antara lain sebagai pembuka dan penutup pertunjukan wayang, sebagai tanda pergantian babak atau adegan, sebagai tanda pergantian padet, dan sebagai penggambaran suasana alam, angin, gunung, hutan, dan sebagainya. Itu kayon atau gunung. Contohnya adalah ini contoh gunungan yang gambar seperti ini. Ada pohon, untuk manusia ini di sini raksasa, gapura, binatang. Dan ini contoh peletakan gunungan di sebelah kiri dan kanan dalang sebagai penutup simpingan, itu seperti ini. Itu gunungan. Yang selanjutnya adalah wayang itu sendiri. Wayang, tentu kalian sudah sering ya melihat wayang. Apa itu wayang? Wayang disebut juga ringgit purwo, wayang kulit, yang berasal dari bahasa Jawa. Wayang merupakan suatu benda yang dimainkan seorang dalang pada pertunjukan wayang. Adapun penataannya di sebelah kanan dan kiri dalang urut dari yang terendah atau terkecil sampai yang tertinggi atau terbesar di samping dalang. Wayang diibaratkan orang yang hidup di dunia. Ibaratnya wayang itu manusianya yang hidup di dunia, itu wayang. Menurut Padasuka atau Pasinaon Dalang Kraton Surakarta dan Radya Pustaka, wayang dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama wayang sumpingan atau simpingan tengen.
yaitu wayang yang ditancapkan pada debok mepet kelir sebelah kanan dalang. Yang kedua, wayang sumpingan atau simpingan kiwo, yaitu wayang yang ditancapkan pada debok mepet kelir sebelah kiri dalang. Sedangkan yang terakhir adalah wayang dudan. Dibedakan menjadi ada Kurawa, Putran, Dewa, Pandito, Patih dan Punggawa, Denowo, Wanara dan Punakawan. Itu wayang macamnya. Ini adalah contoh penataan wayang. Ini kelir memanjang dari sini sampai sini. Ini adalah blencong dan ini gunungan untuk menutup simpingan, dan ini wayangnya ditata dari sebelah kanan dalang itu ini, dari yang paling kecil sampai ke pinggir sana itu yang paling besar. Sebelah kiri juga sama, sini yang paling kecil dan sebelah sana itu yang paling besar atau paling tinggi. Itu penataan wayang. Yang selanjutnya adalah nomor 6, panyimping atau penyumping. Penyumping adalah orang yang mempunyai tugas menata wayang pada kelir. Tugas penyumping adalah yang pertama menata kelir dan wayang sebelum dan sesudah pertunjukan. Menata wayang sebelum itu seperti tadi, menata pada debok mepet kelir, ditancapkan debok mepet kelir dari yang paling rendah atau paling kecil sampai yang paling tinggi. Kalau sesudah pertunjukan nanti menata kembali pada kotak wayang, itu tugasnya penyumping. Terus yang kedua adalah mempersiapkan wayang yang akan dimainkan oleh dalang. Jadi nanti wayang yang akan digunakan itu tokohnya apa saja, itu yang mempersiapkan adalah panyumping atau penyumping ini. Yang ketiga atau yang C, membantu dan melayani dalang pada saat pertunjukan. Ketika dalang membutuhkan wayang tokoh apa, itu nanti yang mengambilkan adalah penyumping. Jadi istilahnya panyumping atau penyumping itu pembantunya dalang. Ini adalah contoh panyumping ketika pertunjukan wayang sudah dimulai. Jadi duduknya panyumping itu di belakang dalang. Ketika dalang membutuhkan tokoh wayang, itu panyumping ini tinggal mengambilkan di tutup kotak atau di dalam kotak, atau bahkan yang ditancapkan di debok mepet kelir ini nanti yang mengambilkan panyumping. Jadi dalang tidak diperkenankan mengambil sendiri dengan berdiri untuk mengambil tokoh wayang tersebut. Kalau yang ini adalah panyumping ketika menata wayang pada saat akan pertunjukan. Jadi menata wayang dari yang terendah atau terkecil sampai yang terbesar atau tertinggi, ditancapkan pada debok ketika pertunjukan akan dimulai. Itu panyumping. Yang selanjutnya adalah cempolo atau cempolo ya, adalah alat atau benda yang terbuat dari kayu atau besi dan digunakan dalang untuk membunyikan kotak. Cempolo ada 3 macam ukuran, ada yang kecil, sedang, dan besar. Cempolo yang baik terbuat dari kayu galih asem, kayu sawo, atau kayu sono. Fungsi cempolo antara lain menguatkan odo-odo, tanda singgetan dialog atau percakapan, tanda awal dan akhir sulukan, serta isyarat pengerawit untuk pergantian gending, pergantian irama, dan suwo. Itu fungsi cempolo. Contohnya seperti ini, cempolo terbuat dari kayu. Yang selanjutnya ada keprak atau kepiak. Keprak atau kepiak adalah logam yang digantung pada kotak, dimainkan dalang dengan dipancal atau dijejak dengan kaki dalang, biasanya menggunakan kaki kanan. Karena kotaknya ada di sebelah kiri, maka kakinya yang mancal atau yang jejak adalah kaki yang sebelah kanan. Seperti duduk bersila tapi kakinya seperti ini. Kakinya seperti ini menjulur untuk mancal kepiaknya tadi. Terus tangan kiri dalang memegang cempolo yang juga dibunyikan pada kotak. Keprak yang baik terbuat dari logam perunggu atau monen. Dan ini contoh kepiak yang tidak dipasang.
Itu kalian sudah punya gambaran ya untuk kepyak. Selanjutnya adalah ada kotak. Kotak ini adalah papan yang terbuat dari kayu sebagai tempat penyimpanan wayang. Kotak yang baik terbuat dari kayu. A. Suren untuk kotak daerah Surakarta. B. Nangka atau beton untuk kotak daerah Yogyakarta. Dan pada pertunjukan ini kotak ditempatkan di sebelah kiri dalang yang berfungsi itu tadi untuk lawan kepraan sebagai tempat menggantung keprak, dan lawan dodokan dalang, yaitu dodokannya itu bunyi cempolo yang dimainkan oleh dalang ketika pertunjukan wayang. Ini contoh kotak ini tempat menyimpan wayang, dan kotak ini naruhnya di sebelah kiri dalang, sedangkan kalau sebelah kanannya nanti tutup kotaknya sebelah kanannya. Adalah karawitan. Karawitan adalah sajian gamelan berlaras slendro dan pelok, baik instrumental maupun campuran, untuk mendukung pementasan wayang. Orang yang mempunyai keahlian memainkan gamelan dinamakan pengerawit atau wiyogo. Jadi ini adalah karawitan yang fungsinya untuk mendukung pertunjukan wayang. Yang selanjutnya nomor 11 adalah dalang. Berasal dari kata wedo dan mulang, yang berarti seorang guru yang mengajarkan isi Weda. Weda merupakan salah satu kitab suci agama Hindu yang berisi ajaran kesempurnaan hidup. Kata dalang juga berasal dari kata ngudal dan piwulang, yang berarti dalang seorang guru yang mengajarkan sifat-sifat baik dan buruk. Dalang pada konsepnya merupakan sutradara sekaligus pengendali pada pertunjukan wayang. Jadi jalannya pertunjukan wayang itu yang mengendalikan adalah dalang. Dan di sini mengajarkan sifat-sifat baik dan buruk karena dalang itu dalam memerankan tokohnya itu, tokoh wayangnya ada yang tokoh wayang bersifat baik dan ada juga tokoh wayang yang bersifat buruk. Tentu saja bukan berarti guru mengajarkan hal-hal yang mempunyai sifat buruk, itu bukan. Hanya saja dalang itu memainkan tokohnya itu ada tokoh wayang yang baik dan ada tokoh wayang yang bersifat buruk Jadi bukan berarti dalang itu mengajarkan sifat-sifat buruk. Jadi tentunya untuk orang yang melihat wayang itu bisa mencerna kalau yang sifat buruk itu harus bagaimana dan yang sifat baik itu harus bagaimana. Jadi kita teladan yang sifat yang baik dan kita tinggalkan sifat yang buruk. Itu adalah dalang. Syarat menjadi dalang yang baik menurut Pasinaon Dalang Mangkunegaran dan Podosuko adalah, jadi ketika kita pengen menjadi dalang itu ada beberapa syarat yang harus kita penuhi. Tidak hanya keinginan untuk bisa memainkan wayang itu enggak, tapi ada beberapa hal yang harus kita kuasai untuk menjadi dalang yang baik. Jadi menurut Pasinaon Dalang Mangkunegaran dan Podosuko adalah yang pertama sambegomo, artinya dalang mempunyai wawasan seni dan pengetahuan yang luas. Yang B nawung krido, artinya dalang mempunyai kemahiran dan prigel memainkan wayang. Yang C nardiboso, artinya dalang mempunyai wawasan dan pengetahuan sastra dan berbahasa pedalangan. Yang C margawa lagu, artinya dalang mampu dan mahir dalam olah vokal yang sesuai dengan suasana. Jadi keempat syarat tersebut harus dikuasai dan dimiliki untuk menjadi seorang dalang yang baik. Ini adalah contoh dalang cilik ya, dalang cilik seusia SMP ini.
Dan tentu saja untuk menjadi dalang tidak hanya orang yang tua-tua saja, anak-anak pun banyak yang mau menjadi dalang dengan cara mereka mempelajari sedikit demi sedikit, dan tentu saja dengan niat dan tekad yang kuat. Ini contoh seorang yang sedang mendalang. Yang selanjutnya yang nomor 12 adalah paniti. Paniti adalah seseorang yang tugasnya mempersiapkan karawitan atau gamelan yang akan digunakan untuk mengiringi pertunjukan wayang. Jadi ketika seseorang mau mengadakan pentas wayang, itu ada orang yang khusus mempersiapkan karawitannya, menata gamelannya, mempersiapkan letaknya, posisinya agar enak bagaimana, agar enak dan benar ya tentu saja, menempatkan gamelan pada tempatnya yang benar. Itu paniti ini yang mengetahui posisi gamelan yang paling tepat di sebelah mana, itu yang menata paniti ini. Selanjutnya yang nomor 13 adalah cempurit. Cempurit itu bagian wayang kulit yang ditancapkan pada gedebok pisang. Ini adalah cempurit atau gagang wayang. Ini yang gagang wayang sekaligus digunakan sebagai gapit. Ini cempurit. Ini ditancapkan pada gedebok pisang agar wayang tetap berdiri. Itu adalah cempurit. Yang selanjutnya nomor 14, tutup kotak. Tutup kotak terletak di sebelah kanan dalang, yang mana untuk mempersiapkan sebagian wayang yang akan dipentaskan, sehingga mempermudah paniti dalam melayani dalang. Ini adalah kurang jelas, tapi ini ya, tutup kotak ini di sebelah kanan dalang. Itu digunakan untuk mempersiapkan sebagian wayang yang akan dipentaskan. Jadi ketika nanti dalang minta tokoh ini, paniti ngambilnya gampang, tinggal ngambil di sini untuk diserahkan ke dalang untuk dimainkan. Itu tutup kotak. Demikian untuk materi kali ini yang bisa Bu Prapti sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa dicatat, setidaknya menambah pengetahuan kalian dalam hal pewayangan atau pedalangan, menambah ilmu kalian, sehingga kita juga tahu budaya wayang yang kita miliki itu seperti apa. Setidaknya kalian punya gambaran, oh wayang itu seperti ini, sehingga kalau kalau sedang ada pentas wayang, kalian bisa lebih nyambung. Oh, sudah tahu wayang itu perangkatnya apa saja, itu kalian bisa, istilahnya bisa lebih tahu. Ada kurang lebihnya Bu Prapti mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kalian. Terima kasih sudah menyimak pembelajarannya Bu Prapti. Saya ucapkan selamat belajar untuk kalian. Tetap semangat, tetap tetap selalu ingin tahu ilmu yang ada, sehingga menambah kepintaran kalian. Jadi kalian juga istilahnya tidak ketinggalan banget ya. Itu selamat belajar untuk kalian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.